kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekolah ini mau dibawa kemana lah itu. Disitulah nanti masukan dari teman-teman, mungkin dari saya sedikit gitu ya. Dalam prestasi di sini terambil berwawasan global kan? ANBK itu ANBK maupun penilaian lainnya berdasarkan apa? Berdasarkan penelusuran lulusan dan sebagainya. Jadi kita mendapatkan dari sana Bapak Ibu. Untuk mendapatkan nilai rapor pendidikan yang baik itu butuh penanganan yang baik, butuh kerja yang baik dari satuan pendidikan, dan itu sudah kita lakukan Bapak Ibu. Rapor pendidikan kita naik semuanya, tepuk tangan untuk kita bersama. Kalau peningkatan karakter misalnya berupa apa? Nah, monggo saya coba panjenengan berpikir, kemudian yang bisa ditingkatkan kuliner. Panjenengan misalnya punya ide meningkatkan toleransi, itu dengan apa? Jadi selama ini yang belum berkebalingan nih, intinya yang Hari Besar Nasrani itu di sini belum pernah menyelenggarakan. Jadi setidaknya yang Islam sebagai mayoritas juga membantu kegiatan mereka, misalkan apa gitu yang entah kegiatan sosial tapi yang bertepatan dengan event anak-anak Nasrani seperti itu. Ya. Monggo nanti diberi juga porsi yang sama untuk yang beragama Nasrani, baik yang agama Kristen maupun beragama Katolik. Mereka akan senang karena keberadaannya diakui, kemudian keberadaannya bisa disamakan. Monggo, melalui apa kegiatannya? P5. Terus apa lagi kalau di luar? Seperti yang dilakukan kelompoknya Pak Nur. Genre. Iya. Apa itu? Bu, monggo. Kegiatan genre. Big R. Big R. Ya, ada Big R. Kalau ekstra jenengan berkaitan dengan apa Pak? Berkaitan dengan program-program generasi berencana Bapak. Ya, apa disebut apa? Genre. Ya, Generasi berencana. genre itu salah satunya. Ini salah satunya. Maka nanti monggo membuat kegiatan, mengusulkan kegiatan itu nanti akan diusulkan menjadi program sekolah, kemudian dianggarkan untuk diusulkan menjadi RKAS gitu ya, yang nanti oleh bendahara akan dibuatkan kegiatan dan pembiayaan. Ini numerasi apa? Nah, yang berkaitan dengan angka, hitung menghitung, logika dan sebagainya. Monggo. Misalnya apa? Belanjanya belanja apa? Kalau berkaitan dengan penganggaran kan nanti belanja apa? Belanja kegiatan atau belanja barang? Kalau saya berkaitan dengan penyajian data, jadi misalkan kayak anak-anak yang diterima di SN atau di PTN itu mungkin bisa disajikan dalam bentuk diagram seperti itu, atau mungkin data yang lain itu bisa seperti itu, dan mungkin setiap guru dalam pembelajarannya bisa menggunakan data-data yang terbaru, up to date berkaitan dengan isu-isu yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian berpikir bahwa suatu ketika nanti anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih di literasi itu bisa membimbing teman-teman sebayanya yang memang membutuhkan bantuan gitu. Jadi pelaksanaannya itu di sore hari seperti kegiatan ekstrakurikuler. Makanya saya menamainya klinik matematika karena berusaha untuk menyembuhkan anak-anak yang mempunyai
kemampuan numerasi yang kurang itu dengan bimbingan teman sebaya, memang anak-anak yang mempunyai kemampuan numerasi yang lebih baik dibandingkan teman-temannya. Semoga bisa terrealisasi mungkin di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Keberhasilan seorang guru, ya, itu tentang numerasi. Masih ada lagi Pak? Lanjutkan Pak. Ya, rekomendasinya juga sudah semua ya. Jadi pada intinya Bapak Ibu, nanti ke depan inti dari perencanaan berbasis data ini kita sama-sama mempelajari, mengeksplor data dari rapor pendidikan ini. Tidak hanya kepala sekolah, tidak hanya wakaf, tidak hanya bendahara, tetapi semua yang ada dalam komponen sekolah ini wajib tahu, wajib membuka. Untuk apa? Untuk bisa andil dalam apa? Dalam memperbaiki rapor pendidikan melalui apa? Program kerja. Program kerja melalui apa? Melalui belanja kegiatan maupun belanja barang yang mengacu pada perbaikan rapor pendidikan. Saya kira itu sekilas tentang perencanaan berbasis data. Terima kasih atas atensinya, atas kerja baiknya selama ini. Semoga SMA Negeri 1 Jepon melalui Bapak Pengawas Pembina nanti bisa mengawal SMA Negeri 1 Jepon itu menjadi SMA yang betul-betul SMA yang mudah. SMA Negeri 1 Jepon. Sekali lagi, SMA Negeri 1 Jepon. Jadi berikutnya saya buka untuk tanggapan, sesi tanggapan dan juga tanya jawab. Monggo Bapak Ibu silakan ini dilanjutkan. Pikem ini mengadopsi dari Bu Erlina. Ini dulu adalah salah satu program dari guru penggerak dari saya sendiri. Ini judulnya adalah PIKM, karena tadi ada PIKM, ini adalah PIKM, Pusat Informasi dan Konseling Matematika dengan Tutor Sebaya. Jadi sebenarnya programnya hampir sama dengan punyanya Bu Her tadi, terkait dengan memang tujuannya di sini adalah tentunya nanti timbul pembiayaan, penganggaran dan sebagainya. Nanti dari awal tahun nanti kita duduk bersama dengan memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan apa kira-kira. Yang namanya program jangan hanya diangan-angan, tetapi wujudkan. Kalau mewujudkan di sekolah dengan apa? Dengan belanja kegiatan. Dari mana belanjanya? Dari anggaran sekolah. Bos kita sangat besar. Luar biasa. Tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Bosnya besar. Ini besar bosnya atau? Oh, oke. Biaya operasional sekolah itu ya Pak. Oh ya. Biaya operasional sekolah Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah karena sudah ada bocoran tentang bos yang besar untuk SMA Negeri 1 Jepon ini Bapak Ibu. Jangan sampai ya ini kita habiskan uang ini untuk kegiatan yang kira-kira kurang begitu efektif. Ya. Maka dari itu sangat berharga usul dan saran dari panjenengan semuanya. Saya mendekat ke sini tapi ternyata ini sudah tahu Bapak Ibu. Di sekolah kita sampah itu dan tidak di sekolah kita sebenarnya sampah itu menjadi permasalahan yang lumayan membuat bingung ya, karena lahan kita sedikit, kemudian karena area kita jauh dari kota jadi tidak ada fasilitas dari Pemkab yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan sampah. Itu kemarin waktu saya mengikuti program guru penggerak, saya menyampaikan ratusan program terkait dengan sampah. Jadi konsepnya sederhana, tapi saya pikir kalau itu bisa dilaksanakan di sekolah kita itu akan membawa dampak dan impact yang luar biasa. Jadi yang saya sampaikan kemarin itu begini. Jadi anak sebelum mengikuti pembelajaran di pagi mereka piket seperti biasa. Kemudian setelah istirahat itu biasanya sampah istirahat pertama itu sampah sudah mulai dibunuh di tempat sampah, sudah penuh. Apalagi kalau istirahat kedua itu sampah sampai jatuh ke bawah-bawah karena sudah tidak mampu menampung sampah dari tiap kelas.
Padahal tempat sampahnya juga relatif besar menurut saya. Nah, itu perlu dipikirkan caranya. Itu di pemikiran saya itu tetap harus mendayagunakan murid itu sendiri. Jadi ketika satu hari itu berarti tanggung jawab mereka untuk membuang sampah ke tempat sampah ketika sudah penuh. Kemudian lagi yang kedua itu sama sebagai tiket masuk untuk mengikuti pembelajaran. Jadi setelah istirahat pertama guru jam kelima, berarti itu ada syarat bahwa ketika kamu masuk mengikuti pembelajaran kamu harus bisa menunjukkan sampah yang kamu pungut dari sekitarmu. Itu sebagai tiket untuk mengikuti pembelajaran. Diperlukan waktu kurang lebih tidak lama sih, kalau menurut saya 5 menit bisa. Jadi ini sampah saya buang ke tempatnya, ini misalnya kita bilang organik dan sebagainya itu bisa begitu. Saya pikir karena anak kita juga sudah gede. Ini saya mengadopsi dari yang pernah dilakukan di SMP 1 Blora. Itu sudah terbukti SMP 1 itu relatif bersih, kemudian terlihat sekali bedanya sebelum dan sesudah dilaksanakan program ini. Tapi tentu saja ini membutuhkan komitmen kita semua, karena semua guru harus komit pada program ini. Ketika itu menjadi program sekolah, berarti semua harus seperti itu. Jadi insya Allah kalau seperti itu dilaksanakan, ketika mulai pembelajaran itu kondisi kelas bersih, tidak ada kelas yang berjajaran. Itu saya pikir permasalahan sampah ini perlu ditangani segera, perlu dipikirkan bersama-sama bagaimana solusinya. Nah, kan apalagi sekolah kita sudah menuju ke sekolah adiwiyata yang bakar-bakar sampah itu ternyata juga tidak boleh. Ini sudah dimulai dengan mulai pemilahan sampah, sudah ada nilai ekonomis yang bisa didapat dari anak-anak. Tapi mungkin ke depan perlu dipikirkan lagi bagaimana untuk maintain agar kebersihan kelas sekolah ini bisa tetap terjaga dari pagi sampai sore. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ingin fokus terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi, dalam ini Bapak Kepala Sekolah, terkait dengan kegiatan hari ini, terkait observasi penilaian kepala sekolah. Maka ada beberapa hal yang kami garis bawahi. Yang pertama, karena kita tadi dari awal yang kita eksplor adalah rapor pendidikan, kemudian sekilas di sana ada garis merah adalah adanya yang utama itu betul. Saya mau pilihan yang utama itu apa ini? Skala prioritas, sehingga harapan kami untuk penilaian berikutnya apa yang sudah direncanakan hari ini benar-benar terwujud. Maka kami ingin perlu disampaikan oleh Pak Budi terkait dengan rapor pendidikan tadi, kira-kira nanti skala prioritas apa yang akan kita laksanakan. Karena kan kita mengajukan nanti ke sana. Walaupun kita banyak kegiatan yang akan kita lakukan, tapi itu nanti mungkin tidak akan ada apa-apanya jika ternyata di rapor pendidikan kita berikutnya belum meleset kan begitu. Maka yang ingin kami sampaikan, skala prioritas yang akan diutamakan nanti apa? Yang jelas tadi yang kami tangkap adalah satu terkait dengan literasi dan numerasi. Cuma yang tadi yang ramai itu banyak MM tadi ya, itu kan yang terkait dengan numerasinya. Tetapi di literasinya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Budi Pengawas beberapa waktu yang lalu, untuk peningkatan literasi ini juga penting. Di antaranya kalau tidak salah Pak Setiabudi itu kan kemarin menginginkan sekolah kita ini mulai ditambah tulisan barcode. Nah, ini juga termasuk salah satunya. Jadi tidak hanya MM-nya. Ya, kalau tadi ada PL, saya menyebutnya 5M. Dalam rangka literasi yang bacaan-bacaan sederhana, kita prinsipnya M, murah, meriah, massal, tapi nanti juga manfaat. Seperti itu. Sehingga nanti terkait dengan peningkatan dan rapor pendidikan yang berkaitan dengan numerasi seperti yang disampaikan oleh Pak Busan, itu nanti memang satu bisa ditingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, agar nanti kedepannya tidak terjadi benturan, karena tadi Bu Farida maju, terus kemudian saya teringat, wah GG ini kita ingin meningkatkan ini, ternyata ini RKAC dicoret dan lain sebagainya. Oleh sebab itu perlu memang disiapkan dalam rangka meningkatkan nilai rapor pendidikan, adanya kolaborasi, tidak hanya dalam kegiatan-kegiatan, nanti juga kolaborasi dengan bagian Menteri Keuangan, sehingga nanti yang jadi sehingga nanti yang sudah kita rencanakan kita enak begitu ya. Jadi walaupun bosnya besar tadi, ini kan tidak selamanya bos besar, siapa tahu nanti suatu ketika kita dapat bos yang kecil maksudnya
bosnya yang kecil. Nah, siapa tahu kan gitu akan berbeda. Tapi tentunya kita tetap semangat. Itu Pak Budi yang ingin kami sampaikan, sehingga nanti dari kegiatan PKKS hari ini, program-program yang akan dilaksanakan, kita tinggal ya tuturi hadayani lah. Yang mudah-mudahan monggo siap bergerak, tapi kami tetap siap tuturi hadayani. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Om, saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih atas ide, sumbang, saran maupun segala hal yang digunakan untuk kedepannya kita menjadi lebih baik. Ya, kita menjadi lebih baik. Kemudian tadi berkaitan apa yang akan kita tingkatkan, skala prioritas apa yang akan kita tingkatkan. Sebenarnya pembenahan itu semuanya, Pak Ibu. Semuanya. Akan tapi dalam aturan rapat pendidikan di sana, maka skala prioritasnya adalah yang mengalami penurunan. Satu itu. Yang kedua, yang mengalami peningkatan terkecil dan sebagainya. Atau dengan pertimbangan tertentu. Ya, tertentu mana yang lebih strategis. Nanti sudah ada patokannya di sana, Bapak Ibu. Nah, tapi namanya tidak hanya numerasi, literasi juga kita beri proporsi untuk pembiayaan, untuk perbaikan dan sebagainya. Juga lingkungan belajar, iklim belajar dan sebagainya. Ya, termasuk kesetaraan, gender, anti bullying dan sebagainya. Itu kita beri proporsi semuanya. Nah, nanti perlu kita duduk bersama Bapak Ibu untuk membahas ini semua. Tidak hanya wakaf dan bendahara serta kepala sekolah, tapi nanti semua komponen kita mintai sumbang saran untuk perbaikan menuju pada SMA Negeri 1 Ponorogo. Ngaten nggih? Lalu Bu Yuni tadi katanya ada satu hal, mau Bu Yuni. Terima kasih Pak Budi. Oh ya, berdiri Bu Pak. Terima kasih Pak Budi, juga Pak Budi Selamat. Saya sangat lupa Pak, maafin saya. Tadi Pak Eko menyebutkan bahwa tadi beberapa kali disebutkan peningkatannya adalah selama ini adalah numerasi ya Pak. Tapi kita sebagai guru bahasa Indonesia kemarin sudah bercakap-cakap bersama bahwa kita juga ingin meningkatkan literasi Bapak. Yang pertama sebagai literasi anak-anak yang sekarang ini anak-anak itu membacanya itu sangat kurang sekali, sehingga anak itu terkesan jika menerima pembelajaran itu malas sekali Pak untuk membaca. Terutama kami yang merasakan adalah guru bahasa Indonesia, di mana pelajaran kami itu adalah membaca, banyak sekali membaca. Kemudian kami dari tim literasi ini mempunyai keinginan bahwa di tahun ajaran baru nanti Pak, kami ingin mengadakan bedah buku yang nanti kami akan undang literatur dari tim literatur, di mana anak-anak kami kemarin itu sudah menerbitkan satu buku puisi Pak. Iya, satu buku puisi itu nanti kami akan kerjasama dengan literatur untuk membedah buku tersebut Pak. Kalau mungkin diizinkan di tahun ajaran baru, mungkin pada saat ulang tahun nanti Pak, minta waktunya sehari. Jadi di samping nanti kami akan bedah buku, kami akan mengadakan kegiatan-kegiatan lain seperti bahasa buku dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yang sehubungan dengan pendanaan Bapak, kami kemarin ada juga wacana bahwa anak-anak kami yang telah lulus itu banyak sekali yang membuat cerpen Pak. Nah, cerpen itu nanti insya Allah juga akan kami buat buku. Begitu ya Bina kemarin ya. Itu ada 7 cerpen dari 7 kelas, kumpulan cerpennya begitu. Nah, mudah-mudahan dengan kami mengadakan bedah buku kerjasama dengan pihak luar, anak-anak mempunyai keinginan membacanya bisa meningkat. Terima kasih. Terima kasih untuk tangan Bapak Ibu. Betul-betul kegiatan yang sangat menarik. Kemudian tidak usah ragu-ragu dan tanggung-tanggung. Datangkan sastrawan, salah satu sastrawan yang dekat kan ada ya Pak ya. Ya, sastrawan yang dekat dengan kita, kemudian kita bawa ke sini untuk memberikan pemahaman, kemudian juga memberikan
ilmu-ilmunya agar anak-anak itu mereka lebih tertarik untuk mendalami tentang sastra dan sebagainya. Begitu Bu, terima kasih Bu. Lanjutkan. Mungkin itu ini adalah seperempat jam terakhir. Mungkin ada lagi, masih ada yang pengen bicara, monggo. Terima kasih waktunya yang diberikan. Izin Pak Samsudin Budi menyampaikan bahwa di sekolah kami itu sebenarnya sudah terbangun iklim yang menurut saya bagus. Jadi setiap kali untuk kami masuki tahun anggaran baru itu kami semua guru itu memberikan usul terkait dengan program yang diinginkan. Misalnya kalau misalnya usulnya berkaitan dengan sastra, berarti usulan itu disampaikan ke wakil sastra. Semua usulan nanti ditampung oleh wakil-wakil berbidang, nah baru dari wakil itu nanti ke bendahara. Jadi ada banyak usulan yang diterima oleh bendahara. Nah itu nanti bendahara memilih dan memilah mana usulan yang bisa dimasukkan ke Arkas. Jadi begitu Pak, karena di Arkas itu kan dibatasi, tidak semua bisa dimasukkan ya Pak. Jadi pada intinya ketika itu bisa memungkinkan untuk dimasukkan ke Arkas, akan dimasukkan dengan menjaring-jaring dana entah bagaimana sebisa mungkin semua program itu, dan terutama jika berdasarkan skala prioritas memang mendesak untuk dilakukan, pasti dimasukkan yang tenang itu. Nah untuk tahap ini pun yang sama akan dilakukan Pak Budi. Jadi nanti kami sebelum menyusun Arkas itu akan meminta usulan dari semua Bapak Ibu guru tanpa kecuali. Ketika ada usulan untuk melalui wakil per bidang, baru wakil ke saya, nanti baru kita diskusikan dalam kelompok besar programnya ini seperti itu Pak Budi. Nanti Pak Budi yang perlu saya tambahkan informasinya, ini juga mewadahi kolaborasi di SMA Negeri 1 Cirebon. Terima kasih. Maaf tanya, untuk UKS ada skala prioritas nggak tahun ini besok? Bu Tati, sebenarnya itu juga sudah menjadi bagian dari pemikiran kami, cuman kita itu terjadinya lahan Bu Tati. Jadi kami itu kesulitan. Ini Pak Budi itu dari tahun kemarin sudah harusnya UKS itu di ruangan terpisah dan sebagainya. Tapi kita nggak punya tempat gitu. Tapi kita nggak punya tempat gitu. Itu sudah dipikirkan Bu Tati. Mudah-mudahan nanti segera ada solusinya ngaten. Tahun ini rencananya kami mengajukan bantuan untuk pengadaan gedung UKS Bu Tati. Mudah-mudahan di ACC. Tepuk tangan Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Izin menyampaikan. Ada beberapa hal yang harus kami jawab, ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Eko, dari bendara, dari mana itu ya. Hai Eko ya, untuk rapat pendidikan, dan sore hari ini itu kita difokuskan oleh pemerintah fokus pada kualitas pendidikan. Jadi judulnya itu perencanaan berbasis data, ya, berbasis data yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan sebenarnya gitu ya. Jadi untuk literasi dan numerasi sebenarnya sore ini sudah tamat sebenarnya. Artinya kita sudah nggak bahas lagi itu ya. Kemarin sudah kita bahas ada ini. Dan sore ini sebenarnya kita fokusnya pada kualitas pendidikan kita gitu. Jadi kalau mereka mengatakan mana itu diutamakan, sore hari ini sebenarnya kita bahasnya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita gitu. Jadi tetap literasi, numerasi, karakter tetap ya kita tingkatkan, tapi diskusi sore hari ini kita sebenarnya fokusnya kepada itu kualitas gitu. Makanya tadi dibuka oleh kepala sekolah tentang visi tadi ya, ada itu sehat, kemudian akhlak mulia, unggul, disiplin, terampil, berwawasan global dan peduli lingkungan. Itu adalah visi kita ya. Visi kita itu bagaimana visi ini bisa mendukung kualitas pendidikan pembelajaran kita, kualitas pembelajaran kita. Jadi semua sekolah itu visinya sama, tapi misinya harus beda. Sama. Jadi sekolah ya meningkatkan akhlak mulia, disiplin, kemudian unggul, kreatif itu semua sekolah sama. Tapi kita harus mempunyai sesuatu yang beda dengan sekolah-sekolah lain gitu. Kalau kita sama dengan sekolah-sekolah lain, ya nggak ada gunanya gitu. Kita harus punya daya beda. Tadi Pak Budi sudah diingat sedikit. Kita harus punya daya beda. Jangan sampai kita sama gitu. Karena kalau kita nanti sama, ya maaf, ini sebentar lagi kita akan tergilas ya, oleh sekolah-sekolah luar negeri yang sebentar lagi akan masuk di beberapa kota gitu ya. Pak Bino kemarin sudah bingung gitu ya, provinsi Pak gimana ini banyak sekolah luar negeri yang kepingin padahal provinsi membatasi gitu ya.
Kalau ada salah satu saja yang masuk Blora, murid kita bisa tersedot di sana. Semarang aja sudah bingung ya, Semarang. SMA 3 itu sudah ada Semesta, sudah ada BINUS, sudah ada Singapura, apa itu sekolah Singapura, sudah ada, semua sudah bingung gitu ya. Artinya sudah banyak orang tua dengan kesadaran tinggi masukkan anaknya ke sana gitu. Biayanya tinggi, no problem orang tua. Ya, yang penting apa itu masa depan anak-anak, kemudian kebutuhan anak-anak terpenuhi di situ. Jadi makanya kita harus punya daya beda. Artinya kita itu akan akhlak mulia. Akhlak mulia itu maksudnya kegiatannya apa? Jadi visi jangan hanya sekedar tulisan, tapi kita implementasikan di sekolah kita itu dalam bentuk apa gitu. Jadi kalau tadi saya usulan dari Bu Hintaya mengenai apa itu PIK-M tadi, ya langsung saja kita dok hari ini kita membuat PIK-M, kan jangan matematika saja gitu. Nanti kita akan terkotak-kotak gitu. PIK-M umum semua mapel kalau bisa gitu ya. Tapi namanya jangan PIK-M berarti ya. Apa tapi jangan fokus jadi matematika. Ini sekolah lain belum punya, ayo kita buat klinik mapel gitu kan gitu. Ya, nanti kalau PIK sudah punya logo, ya, PIK sudah punya kaos. Ya. Nah, dulu yang desain saya kaosnya, sekarang nggak tahu rusak. Kita harus punya, sekarang kita punya PIK-M gitu, dan buat logonya, ya, dan buat itunya langsung saja, gitu. Buat kalau bisa dibuat SK-nya gitu, siapa yang bertanggung jawab tentang ini sekolah lain belum punya gitu. Nah, ini akan membedakan gitu ya. Sama dengan tadi terampil, di sini ada misi yang terampil. Kita punya apa tuh yang bisa membedakan sekolah yang lain gitu ya? Nah gitu. Mungkin dulu zaman saya ada desain, ada sablon gitu ya. Mungkin sekarang nggak ada yang meneruskan gitu ya. Pak Jianto katanya dulu mau meneruskan. Itu kita harus punya, gitu. Punya sesuatu yang tidak dipunyai sekolah lain gitu, tidak dipunyai sekolah lain. Ya, makanya sudah kita nanti mikir bener-bener enaknya opo ya. Terampil, kita itu terampil itu gitu. Kalau dulu Pak Dwi mengatakan, oh kita bubutnya aja Pak, bubut itu belum ada sekolah lain. Kalau barongan, semua sekolah punya barongan. SMA 2 sekarang juga punya barongan, SMA 1 punya barongan, SMA 2 punya barongan, nggak ada bedanya gitu ya. Ya mungkin usul Pak Dwi tadi bisa di apa khusus bubut jarang ya. Sekolah lain belum punya, pokoknya saat hari ini saya klinik di Blora itu bubut belum ada ya. Mungkin itu gitu ya. Gitu. Kemudian di sini ada peduli lingkungan, sudah ya, kita sudah masuk adiwiyata ya, peduli lingkungan. Gitu. Tapi nanti kurikulum harus menekankan, ya, Miss Dewi nanti harus menekankan modulnya harus berdasarkan adiwiyata. Gitu. Jadi semua orang diberi 6 aspek tadi ya, 6 aspek adiwiyata itu dimasukkan salah satu modulnya gitu, ya. Misalnya tentang air gitu ya, tentang air, tentang sampah, tentang apa itu, karena apa? Karena nanti kalau ada penilaian adalah salah satunya adalah modul Bapak Ibu semua mapel itu harus ada ciri khasnya adiwiyata. Sudah belum Mbak Rina ya? Sudah disosialisasikan teman-teman mengenai modul pembelajaran yang isinya nanti berhubungan dengan adiwiyata. Ya itu nanti tidak lanjuti ya. Itu ciri khas kita karena kita adiwiyata kan. Nanti bahasa Indonesia tentang air misalnya, tentang nanti biologi tentang ini, tentang sampah, tentang perlindungan lain. Jadi visi inilah Bapak Ibu yang harus kita bedakan dengan sekolah-sekolah yang lain ya. Kita unggul prestasi, oke kemarin kita sudah dapat 16 yang lolos SNPTN gitu. Itu harus kita pertahankan, gitu. Kita pertahankan. Dengan kegiatan apa? Ini kegiatannya yang belum kita temukan. Supaya kita mempunyai suatu kegiatan yang bisa meningkatkan prestasi, tapi dalam bentuk apa ya? Ini nanti Bapak Ibu bisa diskusi di luar ruangan ini gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua tentang tadi kualitas pendidikan pembelajaran ya, ini sebenarnya yang akan kita fokuskan di sore hari ini, kualitas pembelajaran. Jadi kalau tadi Bu Endang sudah mengatakan dengan apa sistem stok dengan berarti hubungannya dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional gitu ya. Ya, cuma catatan saja Bapak Ibu. Untuk kualitas pembelajaran diusahakan di sekolah ini meningkatkan well-being-nya, well-being. Jadi bagaimana suasana belajar yang menyenangkan itu saja. Supaya anak-anak itu betah gitu. Nah ini tadi yang CGP itu bagaimana membuat suasana kelas yang menyenangkan itu bagaimana caranya, ini yang penting gitu. Guru-guru yang masih ekstrim yang dengan masuk dengan masih muka, dengan masih apa sedih-sedih marah-marah itu mulai saat ini kalau bisa kita bersatu hilangkan rasa-rasa itu.
tidak ada benci sama anak tadi Pak Budi juga, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam, tidak ada permusuhan dengan anak. Pokoknya sekolah itu happy gitu. Ciri khasnya udah tidak ada anak yang bolos, sudah itu aja. Kalau sekolah kita tidak ada anak yang bolos, itu berarti anak-anaknya merasa bahagia, nyaman di sini, senang gitu ya. Pulang aja nggak mau gitu ya. Iya, sudah jam 5 sore masih di sini, baru terasang di sini. Ciptakan itu saja, bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan udah itu anak sehingga pokoknya SMA Jepang itu anti bolos ya gitu. Lu mau bolos mau ngopi apa? Ya dia sediakan aja warkop di sini dan anak mau minum di sini. Biar nggak keluar-keluar. Ya, gitu. Itu memang kemudian tadi mengenai Bu Farida tadi benar, memang AKAS itu tujuannya untuk menampung ide-ide dari Bapak Ibu guru, memang harus disosialisasikan seperti ini, jadi tidak dibuat Bu Farida saja. Jadi kebutuhan orang itu kita nggak tahu gitu ya. Bahkan kalau bisa jangan floor seperti ini. Kalau floor seperti ini biasanya teman-teman tuh malu tuh, mau minta ini malu, mau minta ini malu gitu. Langsung aja ditunjuk satu-satu, aduh itu butuh apa Pak Bika? Hebat ini apa? Satu-satu langsung ditunjuk gitu aja. Dan nanti Bu Farida biar tahu ini. Tapi kalau di pulau seperti ini hanya 1-2 yang usul yang paling gitu. Karena apa? Malu. Karena budaya di SMA itu masih seperti itu, masih skarpo gitu ya, malu. Maka sekarang nggak usah langsung saja ditunjuk, Bu Yuni itu butuh apa toh? Bu Yuni butuh apa toh? Bu Leni butuh apa toh? Pak Jianto butuh apa gitu. Langsung aja gitu kan. Caranya seperti itu aja itu Pak Sudah. Ya nanti diprioritaskan, mungkin tahun ini Pak Jianto dulu, nanti besok tahun Bu Yuni, nanti seperti itu gitu. Jadi itu kemudian jangan lupa bahwa AKAS itu datanya ya tadi rapor pendidikan ya, kemudian dapodik gitu ya. Kalau kita pendidikan memang nggak ada dapodik ya, kita tuh nggak ada apa gitu ya, kurang apa atau ya, ambil aja di dapodik gitu ya. Di dapodik itu ada sarana prasarana kita gitu. Ada sarana prasarana kita yang kurang apa gitu ya, cari di sana gitu. Kemudian Bapak Ibu untuk hal-hal ya, pembelajaran, ide-ide pembelajaran, model-model pembelajaran tadi ya. Saya harapkan Bapak Ibu kalau punya sesuatu tularkan di dalam Kombel, tularkan pada Kombel biar teman-teman itu juga tahu. Jadi jangan hanya Bu Dewi terus yang ngupload itu pembelajaran diri, teman-teman tuh nggak ditulari. Jadi teman-teman harus tahu juga, oh ini pembelajaran menyenangkan itu. Ya, kalau Bu Dewi punya, tanya Bu Dewi. Kalau Bu Endang punya, Bu Endang. Siapa yang setelah workshop, setelah IHT, sebarkan pada teman-teman biar semua itu rata. Masukkan dalam Kombel ya. Kombel kita baru 1 kali tayang ya, 2 kali. Iya, itu nanti ditambah lagi. Teman-temannya juga bervariasi, jangan Bu Endang terus, Bu Yuni terus ya. Pak Jianto sekali-kali juga ngisi Kombel gitu ya. Itu. Kemudian tadi programnya sampah tadi sama Bu Farida itu juga bagus sampah, tapi sekali lagi Bapak Ibu integritas guru dulu yang memulainya ya, sekali lagi semua tergantung integritas guru gitu ya. Kalau ini tidak hanya guru ya, jadi karyawan, semua yang ada di sekolah ini adalah pendidik gitu ya. Jadi tidak hanya guru, karyawan juga, termasuk Pak Wasmirin, Mbak Poni, ada Mbak Dewi, ada Mbak Atun, itu semua adalah pendidik gitu. Setelah masuk di SMA ini adalah semua pendidik gitu. Jadi tidak hanya guru gitu. Jadi semua harus memberikan contoh pada anak yang baik gitu ya. Sampah tidak boleh dibakar, oke tidak boleh dibakar gitu ya. Tidak ada pembakaran, cuma caranya bagaimana kan gitu ya. Caranya bagaimana gitu. Kalau di SMA lain dia pakai itu ya, seperti TPK pembuangan sampah, TPS gitu ya. Dan ada gerobaknya itu ya, kalau pagi diangkut gitu ya. Kemudian merokok juga gitu, merokok itu hati-hati ya, kalau kita sudah adiwiyata, merokoknya hati-hati banget gitu. Karena nanti ketika Anda salah buang rokok itu ketika penilaian kena. Ada puntung rokok itu nggak boleh. Adiwiyata itu tidak boleh di sekolah ada puntung rokok gitu. Nggak boleh gitu. Kantinnya juga gitu. Kalau kita sudah masuk adiwiyata itu rumit sebenarnya. Kantinnya itu harus benar-benar kantin yang sehat begitu ya. Kemudian lingkungannya juga harus sehat begitu ya. Tanaman-tanamannya bahkan yang